Kota Banjarmasin merupakan kota yang memiliki julukan Kota Seribu Sungai, dengan total penduduk sekitar 657.663 jiwa. Kota Banjarmasin memiliki luas 98 km persegi, terbagi menjadi 5 kecamatan yaitu Banjarmasin Timur, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Utara, dan Banjarmasin Selatan. Dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Banjarmasin, saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, seiring dengan adanya perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang semakin pesat. Salah satu permasalahan yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada saat ini, yaitu maraknya aktivitas gelandangan dan pengemis di Kota Banjarmasin. Keberadaan gelandangan dan pengemis dianggap sangat meresahkan dan bertumbuh pesat dikarenakan kurangnya informasi kepada masyarakat terkait larangan memberi kepada gelandangan dan pengemis. Selama ini, pengawasan dan pencegahan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin hanya berfokus pada penertiban, sehingga seringkali terjadi gesekan dengan gelandangan dan pengemis yang semakin menguatkan stigma negatif bahwa Satpol PP penuh dengan kekerasan. Hal tersebut menjadi dasar Project Leader dalam menyusun program aksi perubahan Si Ganteng Manis, yaitu strategi pengawasan dan pencegahan aktivitas gelandangan dan pengemis melalui pendekatan humanis di Kota Banjarmasin. Selanjutnya, implementasi masing-masing milestone melalui pelaksanaan tahapan kegiatan aksi perubahan Si Ganteng Manis adalah sebagai berikut. Milestone 1. Pembentukan tim efektif Si Ganteng Manis. Kegiatan ini diawali dengan konsultasi dengan mentor terkait persiapan implementasi rencana aksi perubahan. Selanjutnya, pelaksanaan rapat internal Satpol PP bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam rangka penyampaian rencana kegiatan, tujuan, dan manfaat aksi perubahan kepada seluruh tim, yang dilanjutkan dengan pembentukan tim efektif dan SOP pengawasan dan pencegahan. Perencanaan ini sangat diperlukan untuk mensukseskan pelaksanaan aksi perubahan Si Ganteng Manis. Milestone 2. Penguatan jejaring kerja dan kolaborasi stakeholder. Kegiatan ini diawali dengan pelaksanaan rapat koordinasi bersama seluruh stakeholder internal aksi perubahan, sekaligus pembagian tugas dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, Project Leader juga melakukan komunikasi kepada stakeholder eksternal. Hal ini perlu dilakukan untuk membangun jejaring kerja dan kolaborasi antar instansi untuk keberlanjutan aksi perubahan. Milestone 3. Persiapan sarana dan prasarana pendukung aksi perubahan. Sarana dan prasarana adalah faktor penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan aksi perubahan. Sarana prasarana yang disiapkan dalam mendukung aksi perubahan antara lain spanduk, banner, leaflet, dan pengeras suara. Dalam konteks pengelolaan sumber daya, sarana dan prasarana memiliki peran yang signifikan dalam memfasilitasi dan mendukung aksi perubahan Si Ganteng Manis. Milestone 4. Finalisasi persiapan pelaksanaan kegiatan aksi perubahan. Finalisasi persiapan pelaksanaan kegiatan adalah tahap krusial dalam memastikan bahwa segala aspek terkait telah dipersiapkan dengan baik sebelum kegiatan launching aksi perubahan Si Ganteng Manis dilaksanakan. Proses finalisasi ini melibatkan sejumlah langkah penting untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan implementasi aksi perubahan. Milestone 5. Pelaksanaan launching aksi perubahan Si Ganteng Manis. Pelaksanaan launching ini memegang peranan penting dalam memulai inovasi baru. Kegiatan ini bermakna untuk mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam implementasi aksi perubahan Si Ganteng Manis. Milestone 6. Implementasi aksi perubahan Si Ganteng Manis. Setelah pelaksanaan launching Si Ganteng Manis, ditindaklanjuti dengan sosialisasi program Si Ganteng Manis. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada siswa-siswi terkait tujuan, manfaat, dan bentuk kegiatan aksi perubahan Si Ganteng Manis khususnya terkait larangan memberi kepada gelandangan dan pengemis.
Selanjutnya menempatkan tim lapangan beserta personil Satpol PP Kota Banjarmasin di beberapa titik persimpangan yang teridentifikasi sebagai lokasi rawan aktivitas gelandangan dan pengemis. Dengan cara tersebut, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat Kota Banjarmasin terkait pentingnya tidak memberi sumbangan dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis. Karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk partisipasi dari masyarakat untuk meminimalisir keberadaan aktivitas gelandangan dan pengemis di Kota Banjarmasin. Dalam mendukung pengelolaan aksi perubahan Si Ganteng Manis, juga dikolaborasikan dengan pemanfaatan ragam media komunikasi berupa pemanfaatan teknologi informasi. Kegiatan terakhir pada tahapan implementasi aksi perubahan ini yaitu melakukan publikasi aksi perubahan melalui media sosial pemerintah Kota Banjarmasin, serta interaksi langsung melalui podcast resmi Radio Republik Indonesia Banjarmasin dengan tujuan menyampaikan maksud dan manfaat dilaksanakannya aksi perubahan secara berkelanjutan. Milestone 7. Monitoring dan evaluasi aksi perubahan Si Ganteng Manis. Monitoring dan evaluasi merupakan komponen yang sangat penting dalam pelaksanaan aksi perubahan Si Ganteng Manis. Untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana tujuan dan indikator yang ditetapkan telah tercapai. Berdasarkan data tersebut, pelanggaran gelandangan dan pengemis pada bulan Oktober tahun 2024 sampai dengan tanggal 15 November tahun 2024, yaitu sejumlah 16 pelanggaran dengan presentasi penurunan 52,94% dari pelanggaran bulan September tahun 2024 sejumlah 34 pelanggaran atau 73,33% dari bulan Agustus tahun 2024 sejumlah 60 pelanggaran. Di tengah pelaksanaan implementasi aksi perubahan, pada capaian jangka pendek, Project Leader mampu mengawali pelaksanaan capaian jangka panjang dalam bentuk perjanjian kerjasama dengan stakeholder terkait, yaitu Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dengan tujuan dukungan digitalisasi aksi perubahan Si Ganteng Manis melalui Command Center Dishub Kota Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Najib Husna, Wali Kota Banjarmasin. Sepenuhnya memberikan dukungan untuk perubahan saudara Fahmi, dan mudah-mudahan ini sangat bermanfaat, yaitu dilarang meminta dan memberi Si Ganteng Manis. Ini strategi pengawasan dan pencegahan aktivitas gelandangan dan pengemis melalui pendekatan humanis di Kota Banjarmasin. Jadi tidak menghalangi orang untuk berinfak bersedekah. Kalau seandainya pihak hendak bersedekah, ini kerjasama dengan Basnas Kota Banjarmasin. Dan jurisnya banyak silakan, sedikit silakan, ya kan? Dan ini bisa disosialisasikan. Mudah-mudahan perubahan dari saudara Fahmi ini bermanfaat mengedukasi masyarakatnya. Kadang-kadang kita kada purun dalam marilah, betul. Padahal itulah yang melanggengkan keberadaan. Ini solusi yang ditawarkan, mudah-mudahan menjadi pilihan, dan mudah-mudahan ini juga bisa mengurangi keberadaan pengemis di lampu merah, di perempatan, di ruas-ruas jalan. Terima kasih, selamat sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Ahmad Zain, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin, sangat mendukung akan adanya pelaksanaan aksi perubahan yang dilakukan oleh saudara Fahmi. Harapan kami masyarakat juga bisa sadar akan adanya larangan terhadap memberi kepada gelandangan dan pengemis di titik-titik yang dilarang sesuai dengan perda yang berlaku di Kota Banjarmasin. Kemudian lagi mereka bisa mengarahkan bantuan sumbangannya itu kepada organisasi yang berwenang ataupun yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah maupun yang disediakan oleh pihak masyarakat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya aksi perubahan Si Ganteng Manis dari Satpol PP Kota Banjarmasin,
semoga keberadaan gelandangan dan pengemis di Kota Banjarmasin menjadi berkurang. Bagi masyarakat yang ingin menyalurkan infak dan sedekahnya, silahkan ke lembaga resmi, yaitu Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin. Boleh kak kami sebentar? Boleh. Kita tunjuk dulu kalah. Ya, yang kita penunjukan ini kayak penunjukan adanya sidang manis nih. Menurut ulun bagus aja bang. Jadi sudah mengurangi gelandangan dan pengemis. Jadi menurut lanjut aja. Oh iya. Itulah harapan Tian. Harapan bulan yang berdua supaya sidang manis itu tetap dilanjutkan. Dan baik. Ini apa? Sidang manis ini yang ada di tempat kita nih. Harapan bentang saya pak, kalau sidang termanis nih dilanjutkan ya Pak lah, biar kota kita nih ada lagi lah hubungan ya lah. Makasih dulu Pak lah udah minta waktu sebentar ya lah. Dengan tidak memberi merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat untuk mengurangi keberadaan aktivitas gelandangan dan pengemis khususnya di Kota Banjarmasin.